Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Semoga sehat selalu, diberi rezeki yang banyak, halal dan berkah. Banyak di era zaman sekarang terkait banyak misteri dan sejarah di Nusantara ini. Namun, ada beberapa persoalan di masa sekarang ini yang mempermasalahkan dan memperdebatkan perkara sejarah. Bahkan ada beberapa oknum yang ingin memanipulasi hal tersebut. Mungkin kita semua sudah tahu tentang kisah para wali yang menyebarkan agama Islam di bumi Nusantara ini. Akan tetapi, di video ini menerangkan situs makamnya para tokoh tersebut. Mari kita bersama-sama mengingat sejarah para pejuang tokoh yang menyebarkan agama Islam dan menanamkan akidah di bumi Nusantara ini. Sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk subscribe channel ini terlebih dahulu untuk menegakkan persatuan dan keadilan, dan komen positif Anda. Berikut penjelasannya terkait situs makam para tokoh yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, yaitu Wali Songo. Makam Wali Songo merupakan salah satu destinasi wisata religi yang banyak dikunjungi para peziarah. Peziarah yang datang ke makam Wali Songo tidak hanya dari penjuru Indonesia, namun juga dari mancanegara. Seperti diketahui, Wali Songo merupakan sosok yang telah menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa pada abad ke-14. Sebutan Wali Songo ini disematkan kepada ke-9 sosok yang memiliki arti wakil atau wali Allah. Dari 9 makam Wali Songo, 5 makam berada di Jawa Timur, 3 makam berada di Jawa Tengah, dan 1 makam berada di Jawa Barat. Sesuai dengan wilayah dakwahnya, berikut adalah lokasi makam Wali Songo. Yang pertama, Sunan Gresik. Sunan Gresik adalah wali pertama di tanah Jawa yang memiliki nama asli Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Malik Maghribi. Ayah Sunan Gresik bernama Barakat Zainul Alam, seorang ulama besar dari Maghrib atau Maroko yang menjadi asal nama Malik Maghribi. Sunan Gresik wafat tanggal 12 Rabiul Awal 822 Hijriah atau sekitar 1419 Masehi dan dimakamkan di Gresik, Jawa Timur. Kompleks makam Sunan Gresik atau Syekh Maulana Malik Ibrahim berada di Desa Gapura, Sukolilo, Gresik yang berjarak tak jauh dari alun-alun Gresik dan Masjid Jami Gresik, Jawa Timur. Kedua, Sunan Ampel. Sunan Ampel adalah putra dari Sunan Gresik. Ia memiliki nama asli Raden Muhammad Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat. Salah satu ajaran Sunan Ampel yang paling terkenal adalah falsafah Mohlimo. Sunan Ampel berdakwah di daerah Ampel Denta sehingga nama Raden Rahmat kemudian dikenal dengan sebutan Sunan Ampel. Makam Sunan Ampel kini berlokasi Kampung Ampel atau tepatnya di Jalan Petukangan 1, Ampel, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Jawa Timur. 3. Sunan Giri. Sunan Giri adalah putra dari Maulana Ishak dengan Dewi Sekardadu dengan nama asli Joko Samudro. Sewaktu kecil ia sempat berguru dengan Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Sunan Giri dikenal dengan cara dakwah menggunakan lagu-lagu permainan anak-anak seperti jelungan, cor, gula ganti, lir-ilir, dan cuplak suwang. Makam Sunan Giri terletak di Jalan Sunan Giri, Dusun Giri Gajah, Desa Giri, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. 4. Sunan Bonang. Sunan Bonang memiliki nama asli Raden Makdum Ibrahim yang lahir pada tahun 1465 Masehi di Surabaya. Sunan Bonang adalah putra keempat Raden Rahmat atau Sunan Ampel dan juga saudara kandung Sunan Derajat. Penggunaan gamelan sebagai salah satu media dakwah menjadi asal nama dari Sunan Bonang, dengan salah satu tembang yang terkenal berjudul Tompo Ati. Komplek makam Sunan Bonang terletak di Kelurahan Kutorejo, Kabupaten Tuban yang berada di sebelah barat Masjid Agung Tuban, Jawa Timur. 5. Sunan Derajat. Sunan Derajat yang memiliki nama asli Raden Syarifuddin atau Raden Qasim adalah anak dari Sunan Ampel. Sunan Derajat juga merupakan adik dari Sunan Bonang, yang juga merupakan salah satu wali yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Metode dakwah Sunan Derajat adalah dengan kesenian suluk dan tembang pangkur serta ajaran catur biwulang. Komplek makam Sunan Derajat terletak di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Yang keenam, Sunan Muria. Sunan Muria atau Raden Umar Said adalah wali termuda yang menyebarkan agama Islam di Jawa Tengah, khususnya daerah Kudus, Pati, dan di sekitar daerah-daerah pedalaman seputar Gunung Muria. Salah satu versi menyebut bahwa Sunan Muria adalah putra dari Sunan Kalijaga dari pernikahannya dengan Dewi Saro,
yang merupakan putri dari Syekh Maulana Ishaq. Namun ada pula yang mengatakan bahwa Sunan Muria adalah putra Sunan Ngudung dari istrinya yang bernama Dewi Syarifah. Sunan Muria dikenal cara dakwah melalui kesenian seperti tembang Macapat, Sinom, dan Kinanti. Kompleks makam Sunan Muria terletak di Bukit Muria, Desa Colok, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga atau Raden Sahib adalah anak dari Bupati Tuban bernama Tumenggung Wilatikta dan istrinya yang bernama Dewi Nawangrom. Raden Sahib yang tadinya seorang begal berubah setelah bertemu dengan menjadi murid Sunan Bonang. Sunan Kalijaga dikenal dengan cara dakwahnya yang menggunakan pendekatan seni dan budaya. Salah satunya adalah karya dakwahnya adalah seni pewayangan. Makam Sunan Kalijaga atau Raden Sahib terletak di Kelurahan Kadilangu, Demak, Jawa Tengah, yang berjarak 2 km dari Masjid Agung Demak. 8. Sunan Kudus. Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq adalah putra dari Raden Usman Haji atau Sunan Ngudung. Ayah Sunan Kudus merupakan saudara kandung dari Sunan Ampel. Sunan Kudus bergelar wali al-ilmi yang berarti orang yang berilmu luas. Bersama masyarakat, Sunan Kudus membangun Masjid Kudus atau Masjid Al-Aqsa pada tahun 956 Hijriah atau sekitar 1537 Masehi, memiliki menara yang berbentuk seperti candi. Makam Sunan Kudus terletak persis di belakang bangunan utama Masjid Menara Kudus, yaitu di Pejaten, Kauman, Kudus, Jawa Tengah. 9. Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli yaitu Syarif Hidayatullah, adalah putra dari Raja Abdullah Syarif Abdullah dengan ibunya bernama Rara Santang yang merupakan putri Prabu Siliwangi. Sunan Gunung Jati mulanya berdakwah dan menyebarkan agama Islam di daerah Cirebon, menggantikan Syekh Datuk Kahfi atau pamannya di Gunung Sembung. Setelah masyarakat Cirebon banyak yang memeluk agama Islam, Sunan Gunung Jati lantas melanjutkan berdakwah ke daerah Banten. Kompleks makam Sunan Gunung Jati terletak di Jalan Alun-Alun Ciledug, nomor 53, Astana, Kecamatan Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat. Sekian pembahasan kami mengenai situs makam Wali Songo yang menyebarkan agama Islam yang sangat masyhur di tanah Jawa. Semoga bermanfaat bagi kita semua untuk terus berjalan dengan lurus, tidak melupakan sejarah para pejuang tokoh Islam di Nusantara, dan semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang ingin memanipulasi sejarah di bumi Nusantara ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.